Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Hari ini kita akan kuliah tentang legislasi profesi gizi. Apa itu legislasi? Legislasi adalah suatu pembuatan aturan atau norma dalam organisasi yang berperan sebagai dasar hukum untuk melindungi anggota organisasi dari praktik keprofesian yang tidak berkualitas. Aturan atau norma yang dirumuskan untuk legislasi itu apa aja sih? Ada standar registrasi, ada sertifikasi, ada lisensi. Nah, ketiga bagian ini saling berkaitan satu sama lain. Kita bahas satu persatu. Tujuan dari legislasi adalah untuk mengantisipasi adanya liberalisasi perdagangan barang dan jasa yang sudah pasti akan berdampak pada pelayanan kesehatan, sistem pelayanan, penyedia layanan, kualitas layanan, sarana dan prasarana, dan tenaga. Nah, pertama, registrasi. Registrasi itu apa sih? Adalah ketika seorang nutrition dietitian harus mendaftarkan diri pada badan tertentu. Tujuan dari registrasi adalah untuk mendapatkan kewenangan dan hak guna melakukan tindakan profesionalnya setelah memenuhi syarat tertentu yang ditetapkan oleh badan tertentu. Macam-macam dari registrasi. Yang pertama adalah registrasi keanggotaan. Ketika ada lulusan sarjana gizi yang dia itu mendaftarkan diri untuk menjadi anggota profesi, itu merupakan registrasi yang pertama. Kemudian setelah itu ada kompetensi awal yang di dalamnya akan ada uji kompetensi, yang hasil dari uji kompetensi ini akan dilihat kemampuannya apakah memenuhi syarat atau tidak untuk bergabung. Setelah dia bisa bergabung, itu keanggotaannya adalah selama 5 tahun. Nah, setelah itu harus melakukan kompetensi ulang atau uji kompetensi lagi. Nah, justifikasi registrasi itu sangat penting. Untuk apa sih? Untuk pengguna jasa dari nutrition dietitian itu terlindungi. Kemudian masyarakat yang kritis yang menuntut mutu layanan gizi juga bisa terpenuhi. Tujuan umum dari registrasi adalah melindungi masyarakat dari mutu nutrition dietitian yang substandar. Tujuan khususnya yaitu untuk meningkatkan kualitas dari nutrition dietitian untuk dapat mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meningkatkan mekanisme objektif dan komprehensif dalam penyelesaian kasus-kasus pelayanan substandar, mendata jumlah dan kategori nutrition dietitian yang berkewenangan melakukan pelayanan gizi. Nah, standar dari syarat dari registrasi adalah memiliki kemampuan pekerjaan kegizian yang dibuktikan dengan ijazah dan sertifikat yang dikeluarkan lembaga sertifikasi yang sudah terstandar, mampu secara fisik dan mental menjalankan pelayanan kegizian, tidak melakukan tindakan tercela atau sedang mengalami sanksi etik. Keterangan tentang hal ini diperoleh dari rekomendasi profesi, membayar biaya registrasi. Mekanisme dari registrasi sendiri adalah setelah lulus, pelaku dapat melakukan registrasi melalui jurusan gizi dan
belum memerlukan rekomendasi profesi. Formulir permohonan dilampiri berkas-berkas persyaratan dan dikirim ke Komisi Registrasi atau Lisensi dan Sertifikasi yang menjalankan registrasi. Nah, untuk lulusan yang sudah lama dapat mengajukan untuk lulusan yang sudah lama dapat mengajukan langsung ke Komisi Registrasi atau Lisensi dan Sertifikasi untuk memperoleh rekomendasi. Kemudian rekomendasi tersebut menyatakan kemampuan fisik dan mental nutrition dietitian berdasarkan atas surat keterangan dokter dan memiliki kemampuan keilmuan dan keterampilan gizi, maka akan diperoleh angka kredit yang selanjutnya di proses registrasinya. Sedangkan untuk sertifikasi itu apa sih? Sertifikasi adalah suatu proses penilaian dokumen yang berisi pernyataan tentang kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi atau perilaku yang merupakan tanda kelulusan setelah seseorang atau nutrition dietitian menyelesaikan kegiatan pendidikan formal atau non-formal. Mekanismenya bagaimana sih? Yang pertama, sertifikasi untuk mendapatkan ijazah itu untuk nutrition dietitian lulusan dalam negeri pada jenjang pendidikan D3 atau D4 atau jenjang pendidikan nutrition dietitian spesialis 1 atau 2 diselenggarakan oleh lembaga atau institusi pendidikan kegizian yang telah terakreditasi oleh profesi dengan kurikulum baku secara nasional. Nutrition dietitian yang lulusan luar negeri itu kompetensi untuk nutrition dietitian diakui melalui proses adaptasi pada lembaga pendidikan formal yang sudah diakreditasi untuk nutrition dietitian WNI. Apabila dalam proses adaptasi tidak lulus, maka nutrition dietitian harus menjalankan mekanisme tertentu agar kompensasinya dapat diakui. Nah, untuk nutrition dietitian WNA, apabila adaptasinya lulus, maka WNA diperbolehkan untuk mendaftarkan diri ke Komisi Registrasi. Bila tidak lulus dalam proses adaptasi, tidak diperbolehkan mendaftarkan ke lembaga registrasi. Registrasi untuk mendapatkan sertifikat pendidikan formal atau non-formal yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan nutrition dietitian kelanjutan. Kegiatan tersebut bisa berupa kongres, seminar, simposium, lokakarya, penataran, diskusi panel, pelatihan, penulisan, atau publikasi. Yang ketiga adalah lisensi. Lisensi adalah suatu proses administrasi yang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang atau pemerintah atas rekomendasi organisasi profesi berupa penerbitan surat izin praktik selama 5 tahun bagi nutrition dietitian yang akan melakukan pelayanan gizi. Tujuan lisensi adalah membatasi pemberian kewenangan bagi nutrition dietitian dan untuk melindungi masyarakat atau klien dalam menggunakan jasa nutrition dietitian.
meningkatkan mutu pelayanan gizi, pemerataan dan perluasan jangkauan pelayanan gizi. Syarat dari lisensi adalah memiliki nomor registrasi yang masih berlaku dikeluarkan oleh Konsil Kegizian, memiliki surat keputusan penempatan pada rangka masa bakti minimal 3 tahun, memiliki surat rekomendasi dari organisasi profesi setempat, membawa surat pengantar dari organisasi profesi yang berisi keterangan tentang lokasi pelayanan gizi yang akan dilakukan, membawa surat pengantar dari organisasi profesi tempat melakukan pelayanan gizi, memiliki KTP untuk WNI dan visa untuk WNA. Mekanismenya adalah formulir permohonan diajukan kepada pejabat berwenang di tempat pelayanan gizi tempat dia akan bekerja dengan melampirkan fotokopi nomor registrasi yang masih berlaku, fotokopi surat keputusan penempatan, fotokopi rekomendasi dari profesi, surat pengantar dari organisasi profesi tentang lokasi, surat pengantar dari organisasi profesi atau konsil tempat melakukan pelayanan, fotokopi KTP, dan pas foto 3x4 sebanyak 3 kali. Kemudian ada surat izin praktek yang diberikan bersama dengan lampirannya berupa surat persetujuan tempat praktek yang mencantumkan nama, alamat, sarana tempat pelayanan gizi. Pelayanan gizi maksimal dilakukan di 3 tempat, baik dalam kabupaten atau kota yang sama maupun berbeda yang letaknya berdekatan, kecuali apabila diperlukan penambahan. Surat izin praktek ini berlaku selama 5 tahun. Surat persetujuan praktek yang kedua dan 3 harus mengisi permohonan kepada pejabat yang berwenang di tempatnya dan melampirkan SPI yang masih berlaku, surat pengantar dari organisasi profesi domisili yang berisi tentang lokasi pelayanan gizi, surat pengantar dari organisasi profesi tempat melakukan pelayanan gizi. Fotokopi surat izin praktek dan lampiran surat persetujuan tempat praktek yang asli dengan alamat sesuai yang harus diperpanjang di ruang praktek. Harus dipajang juga di ruang praktek. SPI yang habis masa berlakunya mengakibatkan surat persetujuan tempat praktek nomor 1, 2, 3 juga habis masa berlakunya apabila status terregistrasi seorang nutrition dietitian dicabut oleh Konsil Kegizian, SPI beserta seluruh lampiran surat persetujuan tempat praktiknya menjadi gugur. Dalam melakukan pelayanan gizi, maka seorang nutrition dietitian tidak diperbolehkan melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan standar praktik di luar surat izin prakteknya dan surat persetujuan tempat praktek. Pejabat berwenang yang melakukan lisensi adalah pertama, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau kota yang sesuai dengan lokasi praktek. Permohonan surat izin yang disetujui atau ditolak
itu harus disampaikan kepada pemohon selambat-lambatnya 1 bulan setelah tanggal permohonan diterima. Pejabat yang berwenang dapat mencabut izin praktek adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang mengeluarkan izin tersebut. Pencabutan surat izin praktek mengakibatkan semua persetujuan tempat praktek tersebut tidak berlaku lagi. Misalkan punya beberapa tempat gitu ya. Sanksi. Pelanggaran terhadap larangan yang sudah ditetapkan diberikan sanksi administrasi berupa pencabutan izin praktek yang lamanya dibedakan atas ringan dan beratnya pelanggaran tersebut. Pertama, pencabutan ringan adalah pencabutan izin praktek selama 3 bulan, sedang selama 6 bulan, berat selama 1 tahun. Berat dan ringan pelanggaran itu tergantung dari jenis dan motif pelanggaran serta situasi setempat. Ketentuan berasaskan kode etik profesi dan standar minimal profesi. Terhadap nutrition dietitian yang dengan sengaja melakukan pelayanan kesehatan tanpa memiliki surat izin praktek, melakukan pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan standar profesi, dapat dipidana dengan ketentuan pasal 35 PP nomor 23 tahun 96 tentang tenaga kesehatan. Sekian presentasi tentang legislasi. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Semoga kuliah kita bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.